Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil eh, kerja kelompok kami yaitu berkaitan dengan coaching model Tirta. Dengan skenario kasus yang pertama, di mana seorang guru bercerita mengenai masalah yang diutarakan oleh murid di kelasnya, bahwa dia itu sering dikucilkan dan merasa tidak nyaman karena tidak mengikuti les privat di salah satu guru di sekolah tersebut. Padahal temannya sebagian besar mengikuti les privat di rumah guru tersebut karena memang jarak rumah mereka berdekatan. Di skenario pertama ini, saya, Bu Marta, menjadi coach sebagai kepala sekolah dan Bu Ulfa menjadi koci sebagai guru. Coaching model Tirta. Dimulai skenario pertama pembukaan. Selamat pagi Bu Marta. Selamat pagi Bu Ulfa. Apa kabar Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Bu Ulfa? Semoga Bu Ulfa beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Iya Bu, Alhamdulillah. Bu, saya ingin bertemu dengan Ibu, meminta waktu sebentar, karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh baik, silakan Bu Ulfa bisa datang ke ruangan saya. Iya Bu, baik. Ada apa Bu Ulfa? Saya lihat akhir-akhir ini Bu Ulfa sedang memikirkan suatu hal ya. Iya Bu, memang ada sedikit yang saya pikirkan. Tentang apa Bu? Yuk mari kita diskusikan bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Tentang keluhan murid saya Bu. Siapa Bu? Satria Bu. Coba Bu Ulfa ceritakan bagaimana duduk permasalahannya. Seorang murid saya yang namanya Satria itu mengeluh Bu kepada saya. Kalau dia itu sering diejek, dikucilkan sama teman-temannya yang masih ikut les privat di tempatnya Bu Sinta. Sedangkan Satria sejak naik ke kelas 6 bersama saya tidak lagi ikut les privat di tempatnya Bu Sinta. Terus dia itu kalau di kelas merasa tidak nyaman gitu loh Bu. Meskipun sudah tidak sebagai guru kelasnya, Satria itu masih selalu diejek sama teman-temannya. Langkah-langkah yang harus saya lakukan agar Satria kembali nyaman belajar di kelas begitu, Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya. Saya tanya dulu Bu, kira-kira Bu Sinta sendiri sudah tahu apa belum ya tentang permasalahan ini? Sepertinya kalau Bu Sinta belum untuk menanyakan kepada Bu Sinta. Pada saya tidak usah merasa tersudut atau dikucilkan. Saya mau supaya dia itu lebih giat belajar. Pun dia itu tidak mengikuti les privat, nilainya bagus. Kemudian moodnya di kelas juga lebih baik seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Satria sendiri Bu? Dia bilang sih dengan saya, dia akan berusaha perasaannya itu positive thinking gitulah Bu dengan teman-temannya. Tapi dia juga ya bagaimana agar dia lebih bisa konsentrasi, tidak menghiraukan lagi ejeknya itu. Oke, lalu apa rencana Bu Ulfa selanjutnya setelah menyarankan kepada Satria untuk dia menghilangkan perasaan tidak nyaman dan bisa lebih konsentrasi dalam belajar? Uh, Kemarin saya sarankan kepada Satria agar dia melakukan teknik melatih kesadaran diri atau yang dikenal dengan mindfulness. Jadi sebelum mulai pelajaran itu dia berhenti sejenak. Maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Dengan demikian dia bisa konsentrasi dan bisa lebih tenang lagi. Wow, itu bagus sekali, Bu. Yang Ibu lakukan semoga bermanfaat untuk Satria ya. Terima kasih Bu dukungannya. Selama ini yang bisa saya lakukan untuk Satria seperti itu, Bu. Lalu, Bu Ulfa, komitmen apa yang Bu Ulfa dan Satria lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Saya akan selalu membimbing, mendampingi Satria. Kebetulan kan saya juga ke guru kelasnya, Bu, agar dia itu selalu giat belajar, mengerjakan tugas-tugas dari saya dengan baik, dan sehingga mendapatkan hasil yang baik juga. Terus tidak lupa juga dia juga saya minta untuk selalu mempraktekkan praktek mindfulness itu supaya mood-nya, perasaannya lebih tenang, lebih nyaman kalau belajar di kelas. Ya, 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 itu bagus, Bu. Apakah untuk permasalahan ini saya perlu berbicara dengan Bu Sinta, Bu? Sepertinya tidak perlu dulu, Bu. Kita lakukan dulu apa yang kita bicarakan tadi, terus kita lihat juga perubahan-perubahan yang ada pada diri Satria. Baiklah, kalau begitu, Bu. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ulfa dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Bu Marta. Semoga semua berjalan dengan lancar ya, Bu. Nanti nanti akan selalu berkonsultasi dengan ibu sayanya nanti. Ya, baiklah Bu, jika nanti seiring berjalannya waktu ada sesuatu hal, segera bicarakan dengan saya ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya dan sesudahnya. Ya, sama-sama Bu Ulfa. Skenario kedua, Bu Ulfa akan menjadi coach sebagai kepala sekolah dan Bu Marta menjadi coach sebagai guru dengan ilustrasi permasalahan. Seorang guru bercerita mengenai masalah yang diutarakan oleh murid di kelasnya, bahwa dia sering dikucilkan dan merasa tidak nyaman karena tidak mengikuti les privat di salah satu guru di sekolah tersebut. Padahal temannya sebagian besar mengikuti les privat di rumah guru tersebut karena memang jarak rumah mereka berdekatan. Coaching model Tirta. Selamat pagi Bu Ulfa. Selamat pagi, Bu Marta. Apa kabar Bu hari ini sehat? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Marta dan sekeluarga? Sehat juga kan? Ya Bu, saya sehat. Bu Ulfa, apakah Bu Ulfa hari ini ada waktu? Saya ingin bercerita sedikit Bu karena saya memiliki permasalahan dengan murid saya di kelas. Oh, begitu. Kalau begitu, mari ke ruangan saya, Bu Marta. Baik Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat akhir-akhir ini Bu Marta sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Iya Bu, memang saya sedang memikirkan suatu hal karena ada murid saya yang bercerita tentang permasalahan dirinya di sekolah. Tentang apa ya, Bu? Mari kita diskusikan bersama. Tentang keluhan murid saya Bu, Siapa ya, Bu? Satria Bu. Coba Ibu ceritakan bagaimana masalahnya dengan Satria itu. Jadi begini Bu, Satria bercerita dengan saya. Dia mengeluh bahwa dia itu di kelas merasa tidak punya teman, dikucilkan, disudutkan oleh teman-temannya yang sampai saat ini masih mengikuti les privat dengan Bu Sinta. Dan sedangkan Satria itu setelah naik di kelas 6 ini, Satria sudah tidak les di tempatnya Bu Sinta lagi. Tapi dia sampai sekarang masih merasa tidak nyaman, Bu, di kelas. Karena sebagai guru kelasnya Satria masih selalu diejek oleh teman-temannya. Karena dia tidak mengikuti les tempatnya Bu Sinta sendiri. Kira-kira bagaimana ya Bu langkah-langkah yang harus saya lakukan agar Satria itu kembali semangat belajar, nyaman dalam belajar di kelas, seperti itu Bu. Oh, begitu. Kira-kira Bu Sintanya sudah tahu belum Bu masalah ini? Sepertinya sih belum ya Bu, karena Satria juga tidak bercerita kepada Bu Sinta. Saya juga tidak enak Bu untuk menanyakan kepada Bu Sinta. Tetapi saya pernah berbicara dengan Satria untuk memberikan eh, semangat kepada dia untuk dia tidak boleh merasa tersudut dan dikucilkan oleh teman-temannya. Saya juga selalu memberikan motivasi Bu kepada Satria, apapun permasalahannya, dia itu harus tetap fokus belajar dan giat belajar agar nilainya itu tetap bagus sama seperti pada saat Satria itu les dengan Bu Sinta. Terus Satria sendiri tanggapannya bagaimana, Bu? Bagus Ibu tanggapannya, dia itu juga bilang dia akan berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tetapi dia juga bingung bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan itu dan dia bisa berkonsentrasi kembali dalam pelajarannya tanpa menghiraukan ejekan dari teman-temannya.
Apa rencana Ibu selanjutnya setelah menyarankan kepada Satria untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman supaya dia bisa lebih konsentrasi belajar gitu? Kemarin saya sempat menyarankan kepada Satria, Bu, untuk dia itu melatih teknik yang namanya kesadaran diri atau yang sering dikenal dengan mindfulness. Jadi, Satria saya minta untuk sebelum memulai pembelajaran, dia untuk berhenti sejenak, menutup matanya, mengatur pola pernafasannya sambil berdoa. Nah, nanti diharapkan dengan demikian setelah dia melakukan mindfulness, dia akan merasa lebih dapat berkonsentrasi dan dirinya akan menjadi lebih tenang. Oh iya, bagus sekali Ibu sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk Satria. Iya, Bu, terima kasih, Bu, untuk dukungannya. Mungkin saya perlu mengobrol nggak ya dengan Bu Sinta tentang masalah ini? Sepertinya tidak usah dulu ya, Bu. Kita lakukan dulu saja apa yang tadi sudah kita rencanakan dan kita lihat sedikit demi sedikit perubahan sikap apa yang sudah terjadi pada diri Satria. Oh iya, dari pernyataan Bu Marta tadi sudah menyarankan Satria untuk melakukan mindfulness, untuk apa? Mengatur pola pernafasan supaya bisa lebih konsentrasi. Terus tanggapannya Satria bagaimana Bu tadi? Baik sih Bu, karena sampai sekarang saya juga masih membimbing dan mendampingi Satria agar dia itu selalu lebih giat belajar, mengerjakan tugas-tugas dari saya dengan baik, dan mendapatkan hasil yang baik, dan serta selalu mempraktekkan mindfulness sebelum dia melakukan aktivitas mereka setiap harinya. Oh iya, baiklah Bu. Kalau begitu, semoga semuanya akan berjalan lancar dan baik-baik saja ya Bu ya. Amin, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, dan Satria nantinya akan nyaman kembali belajar di sekolah. Iya, iya. Baiklah, nanti kalau ada suatu kendala atau masalah apa, nanti segera bicarakan dengan saya. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu Ulfa untuk solusinya. Sama-sama, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang coaching model Tirta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.